Ini wonten apa niki? Monggo Gus, punyai. Silaturahmi salam saking Magetan. Nggih. Salam sekitar silaturahmi datang panjenengan yen atas paduka. Nggih. Ana kali badhe ngapuri Maulidatul Hasanah. Kamu Datang Magetan. Oh, wonten kira betul. Nyuwun lawanipun Ingin datang acara Almatullah ngurus. Betul kok. Monggo Gus, punyai. Silaturahmi salam saking Magetan. Nggih. Salam sekitar silaturahmi datang panjenengan yen atas paduka. Nggih. Ana kali badhe ngapuri Maulidatul Hasanah. Kamu Datang Magetan. Oh, wonten kira betul. Nyuwun lawanipun Ingin datang acara Almatullah ngurus. Betul kok kuliah enten malah awake watu terus malah betul mungkin. Oh, ngoten. Kok jarang betul. Soalnya lari-lari ini kok Gus Bahak ya. Semua ngaji kula ngaji istiqomah ana rutin mboten. Kula ngawas tafsir rutin. Jarang betul. Pemenang acara-acara ngoten malah mboten ate kok. Nggih, nggih. Semua rekaman kula ngawas rutin teng mriki kaliyan teng Jogja. Nggih. Kalau ngaji umum itu nembe ping 7 nembe ping 6 nek dihitung ini pernah sepuh. Mbah Hamid itu pernah misalan kalian Mbah kula ya Hamid. Kula boten ate undangan. Inggih. Nggih. Lha ana tamu putri sapa? Gak bareng. Nggih menawi yang dipermaksud nggih. Boten iki kados. Boten kulinten, Mbak. Boten kulinten betul. Sing acara-acara. Semua ngaji saya itu ngaji rutin. Boten ngaji pemenang walimatul terus boten ate. Kira pilih ngaten lan mawon yang tambahipun doa mugi-mugi. Nggih. Tolong yen kita ngembantu lan. Oh, ketare ndi? Wadatanipun Karas kecamatanipun desanya Sumur Songo. Saged kalian Temboro Al-Fatah. Kula ki nate diundang Temboro akhir sanate mboten dugi. Sing tahun kemarin sing wonten acara kubro iki lho. Nggih kados e. Kula juara modal. Kecuali ada di kelas, nah niku aja mungkin. Kalau teng Lirboyo gak ada jam setahun sekali di Pak Kures ya punya jam setahun sekali. Tapi di kelas buatan di situ kiri kalau malah tiap bulan sampai sama nih. Istri kalau nang situ kiri, kalau tiap bulan baca. Kalau pengajian umum betul nanti. Nggih. Terus ada beberapa ngaji yang di luar tapi ya jarang itu kan ikatan alumni Anwar. Kadang di Jepara, kadang di Demak, tapi faktornya acara sarang, acara. Mungkin nak wong alim kersa ngaji umum di Gus Roji, Gus Koyu, Gus Wafi, nah betul. Kalau ini khatam kitab ya kada kula mergo ora tau metu. Kalau nate ngatam no hikam, nate ngatam no banyak, kalau ngatamkan ngaji. Karena lari ngomong rekaman gue, di rekaman ngaji, buat ngarah rekaman pengajian. Nggih. Karena Ingatan kuwi kalau sering mesani iku meneh anu pun bisa. tapi kan ngaji itu Pak. Nggih, tapi tak sowan dalam hati. Salah niku putra lah kalian putra Sri Kusilo mungkin dateng Yaman ngoten. Sowan Ingkang ijo niku saya tanggulo. Tanya akop iki.
Kalau karena diundang bejaib, saya kalau buatan beliau ribet tuh. Kalau termasuk rati apa ya? Dengan tanda petik itu agak nentang memang ada. Apa ya? Kalau orang mencintai orang alim ribet, enggak apa ya? Enggak lebih praktis. Sebenarnya kan kayak bangun ngajar, kalau lagi ngajar Gus Mus, tapi caranya itu ribet. Ribet itu mereka harus ngundang ketemu ribet. Kalau termasuk orang yang enggak itu, nampak buatan mood lagi. Akhirnya kalau lagi ngotot hanya ngaji di sini. Cuma kayak kangge silaturahim mungkin beberapa kalau silaturahim tadi kayak waktunya terserah loh. Jadi napa? Ya wadah Gus Lirboyo Gus Pelosor kadang karena tahu saya susah diundang. Biasanya rombongan di sini, ada nyuwun sanat. Karena mereka sering kesini ya kadang-kadang kalau silaturahim gitu. Biasanya ya buatan ngaji umum. Menawi open house untuk umum. Dia hanya ngaji umum, ngaji dia tapi ngaji guru memiliki kalau tidak berdua minggu. Ini enggak perlu. Tiap hari Rabu tapi 2 minggu buatan tiap. Karena yang satunya di madrasah. Kemis di sarang. Nanti Desember ini juga ada pengurus BPNU mau ngaji sini, yang bagian lembaga dakwah. Kalau saya bilang ke mereka, adat-adat leluhur itu jangan dihilangkan. Kalau orang ingin ngaji ya datang ke kiai. Jangan karena merasa BPNU dia yang diatur. Tapi kan menurut itu. Akhirnya di Indonesia itu lucu kan, orang-orang kaya itu bisa mengundang dia, yang miskin tidak bisa. Karena yang mengundang itu pasti habiskan. Makanya saya bilang kalau ingin ngaji datang saja. Itu ngaji Rebun ini wadah keluarga Rebun, kadang keluarga Sekono-Kono itu. Ya tapi ya wow, barokahnya itu akhirnya mereka mulai lebih efisien. Kalau ngaji pengajian kan wah ribet noto panggung panitia debat. Pulang ibadah nanti tapi itu harus diminimalkan. Menurut saya itu dikurangi sebanyak. Pulang kemarin diundang di Tebuireng, dijak masuk ke kamar pribadinya Mbak Asyim. Keluar dari kitab-kitab yang beliau belum selesai. Ada yang ditulis ketika masih muda, setengah tua sampai kini hayati amri ketika beliau prima. Itu beliau minta ke sini disortir kapan Mbak Hasim punya pendapat ini. Ini pendapat yang beliau mencabut lagi apa beliau sudah tamkin ya sudah fokus juga saya yakin dengan pendapat itu. Satu kamar itu cucunya Mbak Hasim semua termasuk Gusola. Jadi makanya ya alhamdulillah cucu apa naskah-naskah Mbak Hasim terbuka. Saya bilang ini baru benar ya. Kalau masuk saya tidak pengajian umum, bangun pengajian umum, Gus pengajian umum. Jadi agak apa-apa diturutin tapi ya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Jadi akhirnya naskah itu mangkal. Barokahnya Gus Isom dulu Gus Isom terus. Semua acara di pondok-pondok besar yang saya kadang bahasa-bahasa. Naskahnya Mbak Hasim enggak jarang selesai. Ya tadi, kalaupun selesai itu kan harus ditanggali. Kalau enggak itu bahaya secara ilmu karena takutnya itu dikarang ketika beliau muda. Kan kemarin pernah ada kejadian agak ironis. Jadi kubu sebelah itu anti maleman pitung dina 40 hari berdasar kitabnya Mbak Hasim. Itu kan ibarat orang fanatik P3, anti PKB berdasar era P3, padahal sudah ada PKB atau era PKB padahal tua P3 itu kan kalau di disiplin ulama tanggal itu kan penting. Wah itu baru terhenyak keluarga itu, jadi ada debat itu ngeritik dari 40 hari berdasar kitabnya.
Nah itu pasti faktor penanggalan. Maksudnya penanggalan mungkin dikarang ketika muda atau beliau maksudnya tidak seperti itu atau kondisi tertentu. Karena kondisi tertentu mungkin daerah Jawa Timur sing abangan, pitung dino benar-benar ritualnya abangan, bukan pitung dino yang gambarannya sekarang kan bisa saja seperti itu. Ada waqi'atu ainin, satu kejadian khusus yang Mbak Hasyim trauma dengan kejadian itu. Misalnya ada kampung di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau mana saja. Tapi karena kitab itu tidak lengkap, dikira Mbak Hasyim itu dan kan takdirnya. Tapi kan biasanya kejadiannya itu waqi'atu ainin itu. Saya bilang ke Gus Fahmi, adiknya sesisi itu. Ini halnya Gus Dur kayaknya yang diminta saya, tapi saya bilang saya mau datang, tapi syaratnya disediakan tim ilmiah dulu sebelum acara. Iya Gus. Karena tadi Eman itu pertama yang ngotot naskahnya Syekhona Khalil. Ini sering sampai semalam-malam. Kemarin diteruskan di Dewi Jawa Timur. Maka saya datang. Sebelum itu lama jadi saya ikut mendorong cucu-cucunya itu ngambil. Itu artinya apa? Gara-gara tadi berpuluh-puluh tahun sibuk sampai naskah yang bayar Ramadan musibah. Itu seremonialnya benar-benar ya akhirnya kalau Endo diginiin terus tukang. Saya bilang ke Gus Mus masker, ini beliau setuju. Karena alhamdulillah Gus itu mulai nyari naskah, nyari naskah. Dan ternyata banyak pondok-pondok yang enggak terkenal ternyata banyak punya naskah. Kemarin saya baru dapat kiriman PDF-nya karangannya Habib Salim, banyak Habib Jinten. Ketemu saya di Lasem, diskusi. Oh, ini naskah untuk tafsir Jakarta ya. Habib Jinten ini kan punya mbah namanya Habib Salim, itu muridnya Syekhona Khalil. Dia ya pengarang kitab kita. Jadi di Indonesia itu orang-orang alim itu benar-benar susah. Tapi ini saya mau bikin gerakan, Gus-Gus itu tak suruh, tak minta lah mengkaji kitabnya mbahnya, buyutnya. Pengajian Usbun NU Tansut. Seneng rame-rame. Karena tadi Eman itu sama ulama Yaman itu Indonesia naskahnya itu sama karena dulu ketika ngaji Said Zaini Tahlan itu ya ulama Yaman Indonesia itu mulai era Said Zaini Tahlan itu sudah orang Indonesia mungkin malah jumlahnya imbang. Syekhona Khalil menangis Said Zaini Tahlan bareng Syekh Ali Habib Ali Al-Habsyi yang punya sudut juga bareng yang punya cucunya Abu Bakar Sadar itu ada hidup di sini sampai meninggal, Said Hamzah Sadar. Jadi saya baru nembe kampanye. Tapi alhamdulillah naskah itu ada. Ya, tapi mau gue pajangan, mata nawang kan. Gue pajangan. Itu sudah yang terbit datang masyarakat. Ya sebenarnya terbit, tapi kalau duriahnya tidak peduli mau apa coba artinya terbit kalau nggak ada yang ngorek, nggak ada yang sosialisasi. Kan nggak berguna itu. Kata kuncinya kan keseriusan kita. Saya kemarin sudah bilang ke Gus saya datang ke Teguran, tapi saya bagian baca kitabnya bahas ini. Terbit ada, tapi kalau cucunya nggak peduli mau. Coba Ihya itu meskipun dia terbit kalau nggak ada orang baca Ihya siapa itu kan pasangan apa artinya Fathul Qorib kalau nggak dibaca kalau terbitnya terbit tapi ya. Nah ini baru dinasionalkan bahkan internasional kemarin PBNU kerja sama Habib Umar itu beliau disuruh baca kitabnya bahas yang kita mati-matian ya.
Karena kemarin ada benturan habaib dan kiai, terus kita minta. Dan Habib Umar sangat menghormati kita, menyayangi kita. Saya sudah punya tamu muridnya Habib Umar, diskusi. Kalau kita ada gini habis. Karena tadi setiap orang senang dia itu ngatur dia di Indonesia tuh, amit-amit. Kayaknya adatnya masih gitu. Jadi orang kaya-kaya yang mencintai tebu ireng, mencintai seorang orang itu mengatur. Tapi ketika mereka diminta itu nggak mau. Misalnya diminta tadi sedikit mengendapkan waktu untuk. Harus saja gini ya, pengajian habis 50 juta itu biasa semalam. Jadi orang-orang kaya mintai sumbangan 50 juta untuk cetak kitabnya bahasa Indonesia. Itu contoh paling gampang. Sama-sama mereka menghabiskan uang untuk agama. Tapi kalau saudaranya sendiri, mereka ingin punya acara, itu nggak masalah, habiskan semalam 50. Kalau disuruh biayai naskahnya sekolah itu urun 2 juta aja. Artinya apa? Mereka mau membiayai kalau kita nuruti karep mereka itu. Tapi kalau kita yang minta mereka nuruti karep kita, mikir-mikir itu mas. Dan itu kalau kali jutaan kejadian. Kayak apa gitu. Dan itu menurut saya bisa lampu merah ini. Semua pembiayaan besar itu berdasar seleranya orang-orang kaya, bukan berdasar seleranya kita. Orang-orang kaya Surabaya itu miliarder. Kalau acara pengajian akbar itu biasa satu malam itu 100 juta orang kaya itu. Tapi kalau misalnya kiainya yang minta, coba sekali-kali acaranya gini. Nggak mesti setuju. Jadi hanya kalau mereka punya ide kita harus setuju. Kalau kita punya ide, itulah yang Indonesia sekarang bersama dalam untuk yang hubungan dengan orang alim. Saya termasuk orang yang nggak mau. Orang lo tuh tentang suka-suka Surabaya begini, atau Alfa, ya orang suka-suka yang kayak. Terus acara pengajian akbar di Surabaya, nggak kata saya. Kalau mau ngaji ke sini, kalau tidak apa-apa. Sebenarnya saya bukan manggil pengajiannya, jumlah itu sudah banyak. Atas itu 2000 kali nopo pertama kedua nanti urutan pun mulai berpilih. Saya ingin Magetan, pengen daerah ngawas untuk atas bulan. Tahu yang Magetan yang di Julan di Padang tuh orang Surabaya pun. Ini Rebo ya nggak mau. Rebo kedua libur. Rebo ini ngaji loh berarti. Ngaji. Jadi ini bu, ini curhat pula. Jadi memang harus khawatir saya keulamaan Indonesia itu hilang. Padahal sekarang Indonesia baru jadi kiblat. Syria gagal ngelola negara, Mesir gagal, Irak gagal. Sekarang percontohan dunia itu tinggal Indonesia. Dan itu bisa kalau kita menjaga tradisi ulama. Tradisinya ulama ya itu ulama itu yang ngatur orang kaya, bukan orang kaya yang ngatur ulama. Yang masih banyak. Iya karena sebagian ulama juga kedoyan kalau dia. Hanya harus dikasih mobil senang diumrohkan gratis. Terutama di Jawa Timur karena memang penghormatan pada ulama. Kemarin saya ngisi di PW Jawa Timur baru keluar dari ruangan dikasih voucher umroh. Saya bilang enggak, saya ke Jawa Tengah. Sedang dia ngaji ya, aneh-aneh. Khawatir saya karena tapi itu ternyata ketika saya ngomong ini Gus Solah mendukung keluarga Syekhona Khalil mendukung Gus Daplah karena mereka ternyata capek itu. Cuma mulainya dari mana? Dan mereka setuju supaya mengurangi itu. Alhamdulillah kemarin nanti insya Allah kalau Gus Dur, kalau Mbah Hashim nanti Kemal utamanya mengenai naskah. Sekarang memang dilibatkan jadi nyata. Ya semua Gus-Gus itu yang alim-alim motor kayak Gus Kausar, Gus Reza menyerang. Kalau tidak habis ya.
Itu tadi kemarin gara-gara peristiwa itu, jadi ada naskah banyak Mbah Hashim. Itu agak dekat sama orang NU. Itu orang kubu sebelah itu pakai naskahnya Mbah Hashim. Ada. Dan itu mungkin memang karena beliau mungkin sedang marah sama adat tertentu, mungkin datang ke kampung Ngabangan, ada acara 7 hari, tapi mungkin sindenan apa, mungkin jadi makanya kan betulnya itu babu formatif tifalil maulid ma'al manhiyat terus ma'al ma'asi, sebenarnya ada kata ma'anya. Jadi beliau menangi periode itu, apalagi sekarang. Nah, mungkin beliau kecewa karena beliau orang alim, ditulis dengan bahasa Arab. Memang beliau orang ulama dulu, meskipun orang Indonesia kan kalau nulis itu Arab. Saya punya tulisan tangannya Mbah Hashim kan beliau temannya Mbah Hashim, tulisan tangannya di kitab-kitabnya Mbah Hashim itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim. Nah karena tadi keluarga sudah masyhur, sudah sibuk ngurus politik, pengajian, ini malah hilang. Lucunya di luar sana sekarang tuh ada namanya ahli filologi, orang yang menangani naskah-naskah kuno, kan lucu. Jadi akhirnya di Mekah, di Belanda, di mana-mana orang punya naskahnya ulama Indonesia. Lihat cucunya itu tidak. Ini bukan pengajian umum. Jadi orang sana punya, cucunya enggak. Ya tadi lucu-lucunya kan. Saya kemarin ditermas juga gitu. Saya bilang gini ke kerjanya, saya mau datang asal disediakan naskahnya Bapak. Kalau tidak sana. Saat tunjukkan saya enggak cucunya aja punya naskah ini. Mereka ya terus kita siapkan. Kemarin segini mungkin enggak sampai 1 bulan kalau kemarin itu. Sebenarnya cucu-cucunya ngaji sama saya Usul Fikih. Pakai naskah yang enggak ada di termas. Yang punya itu Mbah Mun, dikasihkan saya. Karena Mbah Mun cucu murid sama Kiai Mahfud. Yang cucu kan enggak punya. Lucu kan? Jadi cucu murid punya, cucu kan enggak. Lucu-lucu. Nah kalau siklus itu terus menerus bisa kan? Ini sepuh Pak, tradisi keluarga ini sepuh sekali. Mbah Hashim ya turunan sini, Mbah Hashim menjadil Abdul turunan Mbah Sambi. Hashim turunan orang sini. Mbah Sambodo Rahman. Makanya Mbah Hashim keluarga Tebuireng kalau sama keluarga sini ya ada hormat karena indukannya di sini. Yang turunan anangnya lah. Hashim bin Asyari bin Abu Sarwan terus sampai ke sana. Cuma Mbah Hashim itu terkenalnya lewat Demak. Sebenarnya ya Demak dulu, Mbah Asyari itu Demak Gadi, Meroto, terus sampai Joko Tingkir. Kan beliau pendatang di Jembang, Mbah Asyari itu pendatang. Makanya sebagian naskah ya di sini. Ya, alhamdulillah Gus Jawa Timur sekarang responnya luar biasa. Karena ternyata mereka capek juga mengurusin seremoni ini. Tadi ada direktur Semen Gresik datang di sini yang bagus, yang minta pengajian gini-gini. Direktur Semen Gresik kalau sampai 3 ya udah ngaji-ngaji ya rasa ngatur dia Gus tak ngaji. Ngaji. Karena takut saya tadi ya, siklus ini kalau terus menerus itu. Nah, karena saya yakin jenengan tahu ini, apalagi jenengan punya anak putri yang di Yaman di mana. Andai kan jenengan tidak pernah kuliah di Yaman atau nggak pernah keluar negeri, mungkin saya ada ngomong ini. Kan lucu kan, kita ke Yaman nyari naskah-naskahnya ulama Indonesia, manuskripnya. Sementara di sini oleh cucunya sendiri dihabiskan dulu. Itu kemarin naskahnya Syekhona Khalil itu ketemunya sebagian di Bangkalan, sebagian di Jember, sebagian di Surabaya. Tapi banyak yang ketemunya di Jember. Gara-gara Syekhona Khalil nulis itu, biasanya karena dulu gak ada fotokopi. Beliau punya santri orang Surabaya.
sukanya nulis. Akhirnya naskah itu di Surabaya. Saya kemarin termasuk berarti lewat daerah jenengan. Saya kemarin ngambilnya itu Padangan, Ngawi, Madiun. Oh nggih, Mas Pati. Asing kemagetan berarti saking Ngawi baru gini. Nggih lurus mengke Mas Pati belok kiri Madiun. Sebelum Mas Pati belok kanan. Kemarin ke Mereka lah ngatain bagus dalam mereka suami saya sudah tidak ada. Langsung ada jamaah toriko. Jadi saya jamaah toriko itu yang penting kan bahkan dalam geokulon itu dia dusun. Dia hanya dusun-dusun kuat. Nanti enten pengawasan dan teman-teman. Kayak mereka tuh ya cara yang suka roh nih kita saya. Iya memang harus gitu, harus. Tetap media saya untuk menggunakan mereka untuk mendapatkan ilmu itu nggih kanthi ngaten menika ngrawuhaken. Iya, tapi itu tadi kalau kan jenengan sudah punya generasi, punya putri, punya keluarga, itu harus diusahakan dari keluarga. Karena kalau yang lain itu apa ya, terapinya itu kadang malah nggak pas. Problem mubalek itu mendatangkan kiai itu sebenarnya kan kiai ini kan menurut saya orang yang sebenarnya nggak punya konsep dalam konteks spesifik, karena kan objeknya nggak tahu. Saya ulang lagi, apapun kiai ini kan sebetulnya kalau datang kemana-mana itu objek spesifiknya kan tidak tahu. Akhirnya sebagian ngomongnya rutin saja atau standar. Makanya di sini dibutuhkan kearifan keluarga. Karena yang tahu misalnya jenengan punya jamaah toreko kan tahu penyakit yang toreko senang wiridan, dia senang ilmu, senang halal haram, gak senang istinja, gak senang caranya sesuci. Kalau penyakitnya orang fikih ngomong halal haram tapi gampang hasut, misalnya kan harus tahu sehingga terapinya itu kenapa. Nah makanya kalau wani ngomong ini sebagai bentuk penghormatan sama jenengan, kan jenengan punya keluarga yang sudah sekolah di mana-mana itu harusnya juga ada adat kalau undang kiai itu pengundangnya itu bilang saja, ibarat kita konsultasi dokter itu bahwa mat saya tipikalnya seperti ini kayak ini, sehingga nanti corong Jawa mengani gak ngelantur itu. Jadi NU itu problemnya di situ, kiai nggak terjun bebas. Sehingga pengajian berkali-kali tapi nggak jadi terapi karena kan spesifik objeknya kan nggak tahu Jelas. Ini yang kamu baru selipan sama jenengan tadi Toreko Sadiliahnya Kiai Muhaiminan Temanggung. Jadi sebelum jenengan datang tuh keluarganya Kiai Muhaimin yang minta saya ngaji di sana. Terus saya bilang jenengan ngirimkan anak atau cucu ke sini. Nanti saya ajarin. Nggak harus sampai tahunan, nggak sehari cukup. Artinya beliau ya, karena ya kayak jenengan beliau juga ahli ilmi jadi ngerti. Karena biasanya di Indonesia itu ya saja misalnya jenengan undang Gus Ali atau undang Gus Mus siapa saja atau undang saya. Ya itu ngomongnya standar. Nah, sekarang semenjak ada anak-anak kayak jenengan donasi itu apa, sebenarnya kan iso ngerti lah. Apalagi anak-anak dari luar negeri kan ngerti. Kalau orang Toreko punya problemnya itu nggak suka nggak ngerti halal haram. Saya pernah didatangi orang khusyuknya bukan main khusyuk kaya. Ternyata dia investasi di Dimas Kanjeng. Nah tanya kenapa? Karena tadi dia nggak pernah belajar halal haram. Dia nggak ngerti kalau bek ada waror itu haram, kalau bek yang akadnya fiktif itu haram. Padahal dia suka mirip kan? Karena biasanya problemnya orang-orang Toreko tadi apa pengenalan halal haram, akad fasid dan tidak fasid itu kurang sekali. Jadi menurut saya PR kita itu. Lu saya ngomong di depan Gus Allah pun saya berani, saya bilang Gus, kalau pondok modern biasanya problemnya gini. Oh ya, jadi ini beliau-beliau rata-rata baik. Mau saya supaya tenaga ulama ini efektif itu aja kalau dulu berniat baik supaya tenaga ulama ini efektif. Karena jika jenengan punya generasi, semua kiai Indonesia itu hebatnya punya generasi. Entah itu mantu, entah anak semuanya. Tapi nanti ilmunya itu tidak ada gunanya. Gara-gara apa? Dia katut adat umum dari seremonial. Dia tidak pernah ketemu ulama untuk ngomong tentang detail tahlil, manhaj, ngomongnya seremonial tadi.
Misalnya mau acara yang penting itu kok orang bupati enggak ya, camat enggak, sama dikasih sambutan enggak, itu mesti seremonial. Akhirnya apa yang toreko sering ada pengajian ya tetap raro halal haram, jadi ya misalnya. Nah saya orang yang peduli itu jangan apa seperti itu tuh jangan terus menerus supaya nanti ada terapi lah ada. Dan ini kalau Lirboyo sudah kampanye gitu itu loso pondok-pondok besar insya Allah. Jadi saya kan diangkat di Suriah murni karena itu. Jadi ada keresahan kiai sepuh ini NU tambah lama kok tambah nggak ada yang ngaji. Saya itu tidak pernah pengurus ranting, nggak pernah ranting, nggak pernah anak cabang. Karena saya memang nggak suka organisasi. Tapi orang NU ternyata merasa kehilangan jati diri. Hanya mereka datang ke sini minta saya jadi pengurus PBNU, saya masih nggak mau. Lewat bangun saya bilang saya mau, tapi caranya NU mau ngaji. Kalau enggak. Wong NU besarnya karena ngaji kok sekarang hanya seremonial organisasi. Diturutin akhirnya, oke Gus kita. Dan alhamdulillah terus akhirnya Kiai Anwar Lirboyo semua Gus Jawa Timur harus ikut ngaji Gus di acara PB yang kemarin itu di acara PB NU itu yang saya datang ngaji Surabaya. Saya mau datang, tapi syaratnya semua Gus harus datang dan niatnya ngaji, nggak ada caranya. Mereka sepakat aja, terus saya didampingi Gus Kausar, Gus Reza itu terus suasananya benar-benar ngaji. Hanya suasana ngaji kan Gus Reza akhirnya menunjukkan kealimannya, Gus Kausar menunjukkan kealimannya, jadi bukan acara yang seremonial akhirnya. Kecil-kecilkannya urusan air. Dan akhirnya berlanjut saya datang ke Lirboyo. Itu kan semua Gus Reza hadir. Termasuk ini putri nomor tunggal. Ini yang nomor 3, yang nomor tunggal itu. Yang jelas nanti tengah gerakan demo. Nah kalau gerakan itu jalan nanti kita bantu karena memang kita ingin. Karena kalau enggak habis. Kalau kecakapan organisasi seperti Muhammadiyah, kecakapan politik NU itu cakap. Satu-satunya kelebihan yang mereka kalah dengan kita punya ngaji. Tapi intinya dia sudah gak suka ngaji. Jadi kalau kita mau berpikir kan itu. Nah, udah latihan praktis organisasi itu kalah berapa tinggi. Waktu kemarin di PW itu mujizat betul. Gara-gara tadi Yai Anwar, Gus Ali, keluarga Sidogiri dukung NU ngaji lah. Jadi memang saya diminta memang untuk gerakan ngaji, bukan yang lain. Alhamdulillah kemarin diminta Gus Sola keluarga Tegiring bersama. Saya mau deh syaratnya temanya menghidupkan naskahnya. Jadi ini sedang disusun. Nah Yaman apalagi Indonesia itu wali songo kita itu nasabnya sampai Yaman. Jadi apalagi sekarang ada Habib Umar, ada penyambungnya. Kemarin Habib Jinten pas rawuh di Lasem itu minta panitia saya mau datang ke Lasem, sarannya wanita memfasilitasi saya ketemu Gus Bar. Akhirnya kita ketemu. Saya ketemu pertama yang bakas naskah. Mulai cerita. Jid Ana punya naskah banyak langsung dikirimkan PDF. Habib Salim dan Habib. Jadi ini kayaknya insya Allah masif. Gerakan ini insya Allah masif. Kalau kiai yang akhirnya banyak Saudi NU itu banyak melahirkan kiai mubalik, bukan kiai lagi. Orang yang ngomongnya lucu, menarik, dan satu hari pidato 3 kali. Bisa dibayangkan kalau satu hari pidato 3 kali, artinya tidak pernah mikir objeknya itu butuh terapi. Itu kan mau rutin, itu pasti tidak penyembuh, itu tidak obat. Kalau omongan elek kan omongan ngawur lah, acak. Itu orang ini kan masalah ya. Masa ngomongin orang nggak mikir apa? Resepnya kayak apa kebutuhannya. Akhirnya lahirlah balik-balik yang di NU itu banyak yang masalah. Saya kan bawaannya akhirnya pengajian plus dangdutan, pengajian plus kedopraan karena tidak ada kontrol. Sekarang kan banyak mubalek yang plus itu krunya itu pakai alat musik karena nggak pernah dikontrol.
Nah, pengundangnya butuh ini bisa menghadirkan orang banyak. Nanti ilmu jenengan dari Yaman nggak ada gunanya semua kalau ini. Karena tadi kalah sama. Makanya harus ada orang kayak saya hanya ngomong ilmu, saya tidak mau tahu ini. Saya di Lirboyo bilang gitu, Gus Kafafi, meskipun saya di Lirboyo disambut 4 orang nggak apa-apa, asal 4 orang yang serius nafsu daripada disambut ribuan nggak jelas niatnya. Akhirnya setiap saya ke sana, sebelum ngaji umum mesti ada putrinya Gus Kafafi, anak-anaknya, menantunya. Jadi sebelum ngaji umum dikumpulkan semua. Saya kemarin di Lirboyo anaknya Yanwar, anaknya Gus Kafafi, menantu dikumpulkan semua ngaji sebelum acaranya. Biasanya ngomong persis seperti itu. Kita tidak boleh kalah sama seremoni. Kita besar itu karena ulama, karena ilmu, bukan karena itu kan NU itu kan keren. Maksudnya ya tadi banyak orang NU yang sampai nggak tahu Ustaz Somad itu kategorinya apa, Adi Hidayat. Banyak kan bodoh-bodoh NU ngundang mereka karena detailnya aja nggak tahu juga. Ngundang orang bahkan detailnya latar belakangnya sama. Butuhnya lagi kan? Bukan lucu kan? Dan lucunya kadang ya pondok, lembaga itu. Sekarang semenjak era saya itu ada kesadaran. Jadi coba dengan yang pernah di Yaman, coba itu dipikir lagi. Apa detail-detail lah. Kalau ngaji fikih jenengan kan tahu ada hukum mujmal, ada hukum tafsir. Itu kalau ada ta'arud mujmal dan mufassal menang mufassal. Ini kalau ada hukum global sama detail itu menang yang detail. Itu kan. Nah, tapi sekarang kita enggak malah dari ulama kita yang tahu ilmu detail mau diajak ke yang mujmal lagi. Bisa kiamat nanti. Jadi semai pinter tidak goblok mulai. Jadi makanya saya bilang ini dalam pikiran. Jadi sama matur jenengan ini bentuk penghormatan saya sangat dia. Saya ngacara di Temanggung tadi ya matur seperti ini, supaya tadi. Di mana-mana toriko itu hebat ini. Di sini toriko itu sampai 36 nggak ketahuan. Sekarang di 3, di 1, waduh, dan semuanya masih punya sana. Saking detailnya gitu. Tapi orang di sana, di luar sana itu jangan. Tapi kalau kita ini terus pengajian umum terus nanti ini hilang. Karena kalau pengajian umum pasti orientasinya itu yang datang banyak, bupati datang, wah ini hal-hal yang gitu. Nah, menurut saya seperti itu dikurangi, meskipun ya jangan dihilangkan. Nah tadi, kalau ini punya niat baik sangat. Nyatanya kalau datang ke Jawa Timur, Gus akhirnya nggak tahu alim itu kan benar-benar semua Gus datang. Untuk dinanya datang ke salam, keluarga Syekhona Khalil datang sana. Itu yang ngumpulin naskah itu dulu di sini ngaji ada 4 tahun sama saya. Gus Ismail itu yang mengumumkan naskahnya Syekhona Khalil. Ngaji sama saya sorok kan bukan saya yang baca, dia yang baca. Lama ngaji sih. Ya modelnya dibangun ini sama bangun kan hanya 9 kilo, tapi sorokannya di sini. Sekarang juga baru menulis lagi beliau. Jadi nanti kalau NU ini mau gini 5 tahun saja, insya Allah luar biasa. Karena ada orang NU yang nggak anaknya orang alim, cucunya orang alim. Masa di Yaman dipelajari, coba kayak kitab Sirajul Thalibin dicetak di Mesir di mana-mana. Tapi yang jauh di Nyambesnya nasibnya seperti itu. Mesti dulu asal usulnya itu kepedulian cucu alumni yang kurang. Itu pasti kamu. Tapi sekali cucu alumni ini peduli, pasti naskah itu luar biasa. Contoh gampang ya kayak Mbah Mun ngarang ulama al-Mujaddid itu yang membaca secara masif itu saya.
Orang bisa punya tamu yang minta ijazah kita ulama. Ini sekarang baru saya ingin membaca kitabnya Basim. Saya mau matur ke Gusola. Itu juga organisasi besar, pendirinya itu bahasa. Orang tahu tulisannya Ulil, tahu tulisannya Nusron, tahu statusnya Abidjan, jadi gak tahu statusnya Rais Akbarnya. Karena naskah itu gak pernah share secara terbuka. Kalau di Magetan yang dikasih rutin disalah harus roh jamaah niku saking Basim. Iya, Kecil itu. iya juga secara massal. Iya masalah terutama pengurus-pengurus Suriah tentang pilihan disibuk Politik. Tidak namanya. Iya, politik. Kontaminasi virus politik. Ini kamu mungkin sangat tuh Bu, ini, tapi kalau senang sakit curhat ini karena ini apa ganjil pulau lah, jadi supaya tradisi kealiman, tradisi apa itu kembali. Meskipun kita tidak sesempurna para pendiri NU, tapi mosok pondok-pondok saya ada pengajian umum pusing. Pusing saya kan yang manjinan di Putri misalnya Diama tuh. Muajine tahqiq sampai golek kamu selafati dari kosakata opo. Jebule umate mau dilatih. Mut. Kok iso maksudnya. Tapi nggak ada yang sadar kalau kita tidak ngomong mungkin mereka. Iya. Tapi saya bukan anti mengajar umum daya sesekali lah hiburan. Jangan. Kembali pas sebatan jam hiburan terus. Soalnya pun gini tuh nih, aduh meskipun dalam piyambak saya pun dia sampun rutin, namun biasanya pun sama menikah suatu saat menikah tetap Untuk penyebaran. Ya tapi itu tadi gak apa-apa, tapi jangan ngundang orang yang kalau ngundang itu dikasih tahu, dikasih tahu tadi. Kalau penyakit yang harus Iya, apalah yang buruk. Kalau enggak kan tadi aja. Namanya standar saja. Itu enggak fokus lah kalau bahasa sekarang. Jadi, tapi yang jelas masih bisa dibenahi karena tadi kultur di keluarga dia itu masih. Juga jenengan Magetan itu yang aman. Buyut-buyut dulu banyak lah ngarang kita kata semua kita itu. Karena dulu itu bahasa Arab udah kayak bahasa Jawa. Jadi kalau orang alim itu sama temannya aja surat-suratan bahasa Arab. Saya punya tulisannya bahasa banyak, pasti nyuratin bahasa saya. Ya bahasa Arab, padahal sama-sama orang Indonesia. Karena itu ya, dulu itu Malakah istilahnya. Iya. Akhirnya Indonesia ketularan. Kayak Jogja bilang sekaten dari syahadaten, musyawarah mufakat dari kata muafakoh kan mufakat. Sampai kadang salah, sampun bakdo, sampun ya sampun bakdo. Jadi bahasa Arab kita itu apa luar biasa. Jadi itu kan dulu berarti Wali Songo itu luar biasa sampai melatih penyerapan bahasa. Iya kan. Itu yang orang awamnya, apalagi orang alimnya, orang awamnya saja akhirnya takut. paham dengan bakdo itu. Iya betul. Seorang alim lah. Ya kan madrasah kan. Sekolah apa sekolah madrasah? Maksudnya madrasah terjemahnya sekolah. Jadi artinya sudah dilatih. Wirid, wong kudu di wirid, duwe dikir kan tetap bahasa Arab, enggak diganti. Kan gak meneling pengiran orang bilang ya wirid, dikir. Jadi kita luar biasa. Ya ngoten ngangkat lagi, kamu udah coba ngangkat lagi. Matur suwun talipun sampun. Nggih. Kangge kenangan apa saged nyuwun foto saya. Oke, kita nomor-nomor. Monggo. Assalamualaikum. Mohon berkati nyuwun donga